違うんだ。Punten, Mamang. このジョルノ・ジョバーナには夢がある。Yo konnichiwa, kembali lagi dalam pembahasan novel Shinka no Mi, dan pastinya ini lanjutan dari video yang kemarin. Buat yang baru hadir silahkan cek video sebelumnya di channel ini, agar nggak bingung sama jalan ceritanya, dan jika video ini bisa menghibur kalian, jangan lupa untuk memberi like dan subscribe-nya, agar kedepannya video di channel ini lebih membaik lagi. Ya udah siapin camilan kita langsung ke pembahasan. Cerita berlanjut setelah mereka bersenang-senang di pantai surga, Seiichi mengatakan kepada semua melonnya, mengajak untuk segera kembali ke penginapan. Ini karena mereka merasa sudah saatnya untuk istirahat, dan mungkin sedikit hiburan seperti saling memijit, saat itulah Saria ngomong akan memijit Altria. Sementara itu, mereka yang bersiap-siap untuk kembali ke penginapan, tiba-tiba Olga menarik celana Seiichi, lalu mengatakan kalau mungkin sesuatu akan segera datang. Seiichi yang mendengar ucapan Origa, langsung mengalihkan pandangannya ke arah yang ditunjuk Origa, ternyata di arah itu ada sesuatu yang melayang. Maksudnya melayang di atas air, lebih tepatnya adalah orang yang terdampar, mereka pun mendekatinya. Di sini Seiichi nampak panik ngelihat orang yang terdampar, orang ini mengenakan pakaian mirip samurai, tapi nggak tahu jenis kelaminnya apa, kalau gua ya berharap karakter cewek lagi. Di sisi Seiichi yang terus panik karena ngira ngelihat mayat, Altria menyuruh agar Seiichi tenang terlebih dulu, dan menyuruhkan untuk menggunakan sihir penyembuh. Saking paniknya Seiichi, dia baru ingat kalau bisa pakai sihir penyembuh, dan setelah Seiichi mengaktifkan sihir penyembuhnya, cahaya itu terserap di tubuh korban terdampar. Nah jadi karena Seiichi ngerasa dia masih lemah, meskipun udah disembuhin Seiichi, makanya dia ngebawa orang itu ke penginapan, sampai dia bangun nanti. Singkat cerita mereka telah tiba di penginapan, dan saat mereka baru saja sampai, korban terdampar yang Seiichi gendong membuka matanya, dan mengatakan, tempat apa ini? Di sisi Seiichi yang menanyakan keadaannya, orang itu tiba-tiba meraih katananya, dan menariknya, Altria pun berteriak menyebut nama Seiichi. Tapi ya ampun, katana itu bengkok nggak karuan sebelum menyentuh Seiichi. Melihat katana di tangannya, orang ini bisa dibilang dalam keadaan terkejut, sedangkan Altria menarik nafasnya, seolah udah nggak kaget dengan hal gila bersama Seiichi. Singkatnya di sini Seiichi melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri, mencoba membuat orang itu percaya, kalau bukan Seiichi yang bengkokin katananya. Nah jadi orang ini perlahan mulai memperhatikan keadaan sekitarnya, lalu wajahnya merah, ngelihat mereka semua pakai baju renang. Lalu Seiichi mengatakan agar dia tenang, lalu menanyakan kenapa dia bisa sampai hanyut di laut. Lalu di sisi pria itu wajahnya tiba-tiba pucat, dan berniat untuk melarikan diri dari Seiichi. Meskipun dia udah disembuhin sama Seiichi, tapi keadaannya masih sangat lemah, sehingga membuatnya terjatuh, tapi karena masih dalam jangkauan Seiichi, jadi Seiichi masih dapat meraihnya. Tapi pria ini menyuruh Seiichi melepaskannya, dan mengatakan, kamu nggak sopan, apa kamu nggak tahu Momorigami Yaiba? Kepada Seiichi yang Geka tahu ditanya pria itu, mengalihkan pandangannya kepada para melonnya, dan mereka juga bilang, kalau mereka juga nggak tahu. Lalu pria ini mengatakan kembali, jika kalian nggak kenal Momorigami Yaiba, maka bagaimana dengan nama Yamato, itu adalah namanya yang harusnya ditakuti, dan itu adalah aku. Seiichi dan para haremnya, masih jawab nggak tahu. Pria itu pun terdiam sebentar, lalu menanyakan dia sedang berada di daerah mana. Seiichi mengatakan, kita sedang berada di daerah selatan pelabuhan dari kota Wimberg, dan berada di penginapan burung camar ekor hitam. Lalu pria itu menundukkan kepalanya, meminta maaf kepada Seiichi, karena ngerasa telah berperilaku buruk kepada penolongnya. Sedangkan di sisi pria itu yang kemudian menatap katana di tangannya, Altria mendekati Seiichi, dan menyuruhnya melakukan sesuatu terhadap katananya. Tapi di sini Seiichi bingung, karena katana itu juga bengkok sendiri tanpa sepengetahuannya. Lalu Altria mengingat kembali dan menyimpulkan, kalau katana itu seperti terlihat takut untuk menyentuh Seiichi. Seiichi pun bilang kalau itu nggak mungkin, lalu Seiichi ingat laut yang udah ngejauhinnya, dan Seiichi berpikir mungkin pedang itu juga takut sama Seiichi,
makanya di sini Seiichi mikirin, apakah pedang itu bakal normal kembali kalau Seiichi maafin dia. Tepat setelah itu, Seiichi berbisik kepada katana pria itu, mengatakan mungkin sekarang kau bisa kembali. Dan gak lama kemudian, katana yang bentuknya bengkok gak karuan itu pun, kembali ke dalam wujudnya yang sebelumnya. Sementara pria ini berterima kasih kembali kepada Seiichi, setelah katananya sudah dikembalikan ke bentuk semulanya. Meski ingin membalas budi kepada Seiichi karena sudah ditolong, tapi Momorigami berkata harus segera kembali ke negaranya, dan mengatakan kalau mungkin dia akan membalas budi di lain waktu. Seiichi pun gak mempermasalahkan hal itu, lalu menanyakan sesuatu kepada Momorigami, lu bilang mau pulang ke negaramu, tapi apa lu tahu jalan pulangmu? Momorigami memandang ke seberang lautan yang jauh, lalu mengerutkan keningnya, dan dengan wajah malufia bilang kalau nggak tahu jalannya. Karena tiba-tiba sadar di negara asing, jadi Momorigami nggak tahu sama sekali jalan pulang. Tapi Momorigami yakin, kalau negaranya ada di seberang lautan ini, nah lalu Altria menanyakan nama negaranya. Momorigami menggelengkan kepalanya, lalu mengatakan kalau negaranya nggak bernama, ini karena negara itu masih memperebutkan wilayah. Tapi Momorigami pernah mendengarnya sekali oleh dunia luar, negaranya disebut sebagai The Gozaru dari negara timur. Kepada kata-kata Momorigami, Altria menghela nafas dan mengatakan, memang sebelumnya Altria mendengar tentang negara timur, tapi negara mereka sangat misterius. Lalu di sini Momorigami mengatakan kalau udah nggak punya banyak waktu lagi, dia harus segera kembali ke negaranya, karena saat ini negaranya sangat membutuhkannya. Di tengah percakapan mereka, Saria mengangkat tangannya lalu mengatakan, kenapa kita tidak mengambil kapal di Guild? Kepada mereka semua yang terkejut mendengar kata-kata Saria menjelaskan kalau mungkin Momorigami akan membutuhkan sebuah kapal, jika dia memang berasal dari seberang laut. Mereka sama sekali nggak kepikiran tentang hal itu, lalu Altria mengatakan kepada Momorigami, jika kamu ingin pulang, maka saat ini ikut dan patuhilah kami. Momorigami pun menganggukkan kepalanya, meski dengan sedikit keraguan. Mereka pun kembali ke Guild cabang, dan mencari informasi mengenai kapal yang menuju negara timur, tapi resepsionis mengatakan kalau saat ini mereka nggak bisa berlayar ke negara timur. Kepada Seiichi yang menanyakan alasannya, resepsionis mengatakan karena sejak awal nggak ada perdagangan, antara negara timur dengan negara Wimberg. Resepsionis juga mengatakan, kalau bahkan sebelumnya dia nggak pernah mendengar, negara timur melakukan bisnis dengan negara lain. Singkatnya resepsionis mengatakan kalau mereka nggak bisa berlayar menuju negara timur, bahkan mereka nggak bisa mancing di laut. Ini karena Kekaisaran Kaiser juga mengerahkan armadanya di lautan, tapi karena beberapa medan yang dimiliki Wimberg, mereka nggak bisa masuk ke kerajaan Wimberg, makanya kerajaan Wimberg nggak terlalu memiliki dampak dari Kaiser. Mereka pun keluar ke guild dengan wajah kecewa, pada akhirnya nggak belum nemuin cara untuk Momorigami kembali. Kepada Momorigami yang wajahnya terlihat lesu, Altria menanyakan apakah dia memang harus cepat-cepat pulang. Momorigami menjawab kalau itu semua benar, ini karena sebelum dia terdampar, dia bertarung dengan manusia serigala, dan manusia serigala itu adalah orang-orang jahat yang sedang mengincar tuannya. Lalu Altria mengatakan, jika Momorigami kembali saat ini, itu hanya sama saja seperti mengulang kejadian sebelumnya, bukankah musuhnya sangat kuat, maka semua usaha Momorigami untuk kembali akan sia-sia. Momorigami mengerutkan keningnya lagi, sambil nunjukin wajah penyesalannya, lalu mengalihkan pandangan ke laut, sambil berkata walau bagaimanapun caranya, dia akan tetap kembali. Di samping mereka yang bingung memikirkan cara Momorigami kembali, Altria berkata kepada Seiichi, bukankah lebih baik untuk membantunya? Lebih baik membantu daripada hanya merasa khawatir saja. Seiichi yang mendengar ucapan Saria menyetujuinya, terlebih lagi semua orang juga terlihat setuju untuk membantu Momorigami, ini karena pada dasarnya mereka juga suka membantu orang lain. Di saat semua orang memutuskan akan membantu Momorigami, Seiichi berkata, lalu bagaimana cara kita ke negara timur? Lalu Saria menyarankan, bagaimana kalau Kang Mas Seiichi yang mimpin jalannya? Lalu Seiichi berkata, gua sih nggak masalah sayang, tapi gimana caranya? Dan mantap sekali bro, di sini Saria nyuruh Seiichi, buat tanya ke laut. Seiichi mengingat kembali kejadian sebelumnya, saat laut menjauhi Seiichi karena takut, lalu berpikiran, apakah mungkin, jika Seiichi minta jalan kepada laut maka dia akan membukanya, Seiichi pun perlahan berjalan mendekati lautan. Lalu di sisi Momorigami mengatakan, Seiichi apa yang kamu lakukan?
Seiichi nggak peduli dan lalu berkata kepada laut, "Wahai air laut, bisakah kamu mengangkut kami?" Di saat Momorigami meneriaki tindakan sembrono Seiichi, nggak lama kemudian, laut mulai memusarkan airnya, dan mulai memunculkan sebuah sosok, yang wujudnya bisa diacungi jempol. Sosok laut pun mengatakan, "Keinginanmu adalah perintah bagiku." Mereka pun melaju ke negara timur dengan kecepatan yang luar biasa, bahkan di sini mereka nggak ngerasain gelombang, dan melaju dengan santai. Semua monster disapu sama lautan ini, sudah dibuat ngejauh dari Seiichi, jadi mereka nggak perlu repot-repot gelut sama monster. Bahkan ikan yang ada di depan mereka, disapu oleh lautan dan dijadikan makanan sashimi untuk disajikan kepada Seiichi dan yang lainnya. Bahkan air laut membungkus tubuh mereka, dan melakukan pijatan relaksasi, sumpah konyol banget anjir. Nggak lama kemudian mereka melihat sebuah pulau, tapi nggak melihat daratan pasir melainkan hanya tebing tinggi saja. Sedangkan di sisi Momorigami meneriakkan nama tuannya, dan terlihat seorang yang juga berpakaian kimono di ujung tebing, dengan beberapa samurai yang sudah mencabut pedangnya. Meski di sini Momorigami meminta Seiichi untuk segera membuatnya berada di tempat tuannya, tapi Seiichi sendiri nggak tahu harus ngelakuin apa, karena di sana nggak ada pasir, mana mungkin mereka mau manjat meski ingin cepat sampai. Sementara itu terdengar suara yang mengatakan, "Serahkan semua itu padaku." Seiichi langsung berkata, "Woi jangan ngawur." Di sisi Seiichi yang ngerasa nggak enak, tiba-tiba air laut itu berubah bentuk menjadi sebuah tangan raksasa, dan melempar mereka dengan keras ke atas. Seiichi pun teriak marah-marah kepada air laut saat diterbangin, lalu air laut pun minta maaf ngerasa salah sama Tuan Seiichi. Tapi di posisi jatuh mereka, Momorigami menarik katananya, dan Altria menyuruh Seiichi segera melakukan sesuatu, karena kalau enggak mereka bakalan hancur saat mendarat. Seiichi ngerasa kalau itu nggak mungkin, maksudnya Seiichi yang nggak mungkin hancur, mengingat selama ini Seiichi nggak pernah ngalamin kehancuran apapun, selain kehancuran mentalnya. Saat Seiichi merasa khawatir kepada para melonnya, Seiichi berteriak, "Ya kalian bayangin aja sendiri, saat jatuh Seiichi minta tolong sama tanah." Sama seperti yang dilakuin Seiichi kepada laut, Seiichi minta tolong sama tanah, dan boom, tiba-tiba tanah itu berbentuk sebuah tangan, dan menangkap mereka dengan lembut, lalu mengantar mereka ke atap tebing. Saat mereka sudah turun, Momorigami langsung bersiap melakukan serangan untuk melindungi tuannya, dan sisi musuh terlihat bingung, setelah melihat Momorigami masih hidup, karena dalam ingatan mereka Momorigami telah modar jatuh dari tebing. Dan di sini Seiichi mulai mikir dalam situasi yang berbahaya, jika mereka bergerak secara terbuka mereka akan diserang, dan saat itulah suara penyiar otak mengatakan, "Apa yang Tuan Seiichi khawatirkan?" Singkat ceritanya, di sini penyiar otak nyuruh Seiichi bilang sesuatu, lalu Seiichi bilang minta tolong sama laut dan tanah, agar cepat beresin masalah ini. Gak lama kemudian batu-batu melayang ke arah musuh Momorigami, sedangkan air terlihat seperti hujan tombak, musuh mereka pun pingsan. Dan bahkan gua di sini nggak sadar, kalau dari tadi tuannya si Momorigami ini adalah karakter cewek, mereka juga melongo ngeliat pemandangan ini. Lalu Seiichi yang ngerasa ada yang aneh di belakangnya segera membalik badan, itu adalah wajah Altria dan yang lainnya lagi melongo. Seiichi pun teriak kepada bebek Altria, ngomong woi, jangan cuma melongo, terus ceritanya bersambung dulu ya. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime, pamit nidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。